wabarakatuh. Selamat sore semuanya, kami dari kelompok 4. Saya sendiri Putra Samuel Siregar. Amelia Andriana, Rohito Pertiwi, saya Fitra Sarimulu. Saya Jonas Gordon. Oke, kami dari kelas 11 IPS 4. Kedatangan kami di sini, kami ingin mewawancarai Pak Rudi mengenai tentang konflik agama Di sekolah. Oke, langsung saja, menurut Bapak Rudi, di mana pandangan Bapak ataupun perspektif Bapak jika ada konflik agama yang terjadi di sekolah kita ini, Pak? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Dalam pertanyaan ini saya akan menjawab. Di setiap sekolah banyak beragam macam agama. Jadi dalam setiap agama itu harus saling menciptakan namanya toleransi beragama. Jika dalam sekolah itu ada namanya konflik agama, ini salah satu unsur atau salah satu penyebab nanti kehancuran akan terjadinya intoleransi, saling membeda-bedakan agama. Dalam artian, agama di sekolah ini sangat dibutuhkan. Tujuan agama ini adalah membentuk anak didik ini berkarakter yang baik. Ketika di sekolah ini akan terjadinya konflik agama, perbedaan atau saling membeda-bedakan atau menonjol-nonjolkan suatu agama, itulah yang akan menimbulkan kerusakan. Kerusakan dalam arti apa? Kerusakan dalam hal bergaul, dalam bersahabat, baik di dalam suatu pertemanan. Akan menunjukkan agama siapa yang paling hebat. Tentunya di sekolah ini membutuhkan namanya toleransi itu ada. Itu toleransi beragama. Jadi pandangan Bapak itu mengupayakan dalam setiap sekolah itu adanya toleransi beragama itu diterapkan. Supaya apa? Supaya terjadinya kenyamanan, ketertiban, ataupun namanya kebersamaan itu lebih penting. Karena kebersamaan dalam hal bergaul itu sangat dibutuhkan setiap manusia. Sehingga nanti ke depannya, apapun agama yang kita anut, ketika terjadinya kebersamaan dan adanya toleransi, inilah yang menjadi terciptanya kerukunan beragama. Jadi itu saja pandangan dari Bapak. Jadi upaya salah satunya adalah ciptakanlah keberagaman agama ini walaupun berbeda, tetapi satu kebersamaan itu adalah suatu hal yang indah. Terima kasih. Oke Pak, satu lagi pertanyaan Pak. Gimana Pak, Bapak sebagai guru bisa memberikan solusi bagi kami jika ada di antara salah satu teman kami yang menganaktirikan atau bisa dibilang merasiskan satu teman dengan teman yang lain tuh Pak? Gimana solusi yang Bapak berikan? Ya, terima kasih. Jadi salah satu jawaban dari Bapak ini, bagaimana supaya di sekolah ini ketika ada salah satu yang menciptakan rasis atau membuat sebuah unsur rasis di sekolah ini mempunyai cara ataupun berupaya. Salah satu contoh dengan cara memberikan suatu pandangan atau sebuah pembinaan kepada orang yang melakukan rasis tersebut. Tidak perlu kita melakukan kekerasan atau saling menuding atau saling menyudutkan seseorang ketika ada seseorang di antara teman-temanmu melakukan suatu rasis. Kita perlu membina, kita lakukan pendekatan kepada orang itu, memberikan satu gambaran bahwasanya itu menciptakan rasis itu tidaklah baik. Jadi jangan ada saling membenci dan saling memusuhi. Ketika ada temanmu nanti ada melakukan satu rasis, itu tidak perlu dimusuhi ya, tidak perlu dimusuhi, tidak perlu dibenci, tapi ditemani atau dilakukan pergaulan yang baik dengan orang itu. Supaya apa? Ketika nanti ada suatu hal demikian memusuhi, ini akan menciptakan suatu pesimis. Ada pribadi yang pesimis dan ingin melakukan kerusakan bagaimana supaya sekolah ini rusak. Tapi dengan cara nanti dalam pergaulan kamu ini, kamu lakukan dengan cara pendekatan. Pendekatan inilah yang penting untuk diciptakan kepada anak-anak ketika ada yang ingin melakukan rasis. Jadi rasis ini tidaklah baik dalam hal di sekolah. Apalagi di zaman sekarang ini, anak-anak sekolah ini perlu kita bina namanya menciptakan kerukunan beragama. Itu saja. Oke Pak, terima kasih buat waktunya Pak. Oke, jadi kesimpulannya di sini teman-teman bahwa di sekolah itu sangatlah kita dihindari buat rasis karena apa? Karena itu dapat menimbulkan konflik antara satu dengan yang lain dan utamanya pergaulan. Kita boleh bergaul, cuman jangan mengikuti pergaulannya. Oke, sekian dari kami.
saya Samuel dan ini teman saya Amel, Rahito, Fitri dan Gordon pamit mengundurkan diri. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Kami dari kelompok 4 sosiologi yang beranggotakan Saya sendiri Putra Samuel Sregar. saya Amelia Andriana. Saya Jonas Gordon. Saya Terasa Dulu. Kami dari kelas 11 IPS 4. Di sini kami akan mewawancarai dengan Pak Martin. Kami di sini akan mewawancarai konflik agama yang ada di sekolah. Oke. Oke. Di sini saya mau bertanya, jika di sekolah ini terjadi tindakan rasis, menurut Bapak apakah ada untuk mengatasinya, cara mengatasi jika ada tindakan rasis di sekolah ini? Rasisnya ini sekarang kalau biasanya di tingkat sekolah, menurut Bapak ya jarang sih terjadi. Rasis itu kan pada umumnya biasanya kalau kita lihat yang di luar sekolah masalah warna kulit kan begitu. Tapi kalau di sekolah tindakan-tindakan rasis yang paling ya mungkin konfliknya seperti yang kita bilang tadi, paling masalah tentang agama kan, makanya kita bilang itu jangan dipercayakan. Jadi kalau sempat ada terjadi seperti itu ya kalau bisa kita selesaikan sendiri langsung di dalam intern sekolah, diselesaikan baik-baik di tingkat sekolah, jangan sampai dibawa keluar supaya tidak menimbulkan masalah baru dan tidak memicu kepada konflik yang baru lagi. Jadi cukup kita selesaikan di internal sekolah kita sendiri aja gitu. Dan ingin bertanya kepada Bapak, apa sih dampak-dampak dari rasis itu, Pak? Ya, dampak rasis itu yang paling utama ya akan menyebabkan bisa saja terjadi yang namanya yang paling fatal itu pasti korban jiwa. Nah, itu udah pasti. Kalau sempat rasis ini tidak bisa dibendung, nah itu dia paling utama yang terjadi itulah yang kita hindari, dia jangan sempat terjadi korban jiwa. Kemudian masalah beban psikologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 4 sosiologi yang beranggotakan saya sendiri Amelia Andriana, Putra Samuel Sregar. Jonas Gordon. Rohita Pertiwi, saya Fitna Sari Hulu. Oke, maksud kedatangan kami di sini, kami akan mewawancarai Pak Abdul Rauf sebagai warga Mangsang Indah ya Pak? Iya. Oke. Di sini kami akan mewawancarai masalah Konflik agama di yang masyarakat. ada di masyarakat. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Menurut Bapak Abdul Rauf sendiri, gimana tanggapan Bapak ataupun tindakan Bapak jika terjadi konflik di masyarakat? Ya, kalau terjadi konflik di masyarakat ya dilaporkan ke Pak Lurahnya atau Pak RT-nya dulu. Nanti Pak RT-nya yang tangani. Pasti kalau dilaporkan ke RT-nya ya dipanggil pendetanya atau dipanggil ustadznya. Nanti diadakan musyawarah antara mereka ya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja dampak-dampak konflik agama yang terjadi di masyarakat? Ya kalau konflik agama itu kan arahnya ke SARA. Ini bahaya kalau tidak ditangani karena kita di Indonesia ini beragam agamanya dan bisa terjadi yang sifatnya daerah itu bisa terjadi konflik nasional secara nasional kalau tidak secepatnya ditangani. Itu jadi bahaya, dampaknya itu sangat berbahaya. Oke. Ya Pak, saya juga ingin bertanya Pak. Boleh. Selama Bapak jadi masyarakat Mangsang Indah, ada nggak konflik di dekat perumahan Bapak gitu? Alhamdulillah tak ada, Belum ada, Pak? belum ada karena saya memang baru di sini sekitar 6 bulan lah. Terus juga jika ada konflik agama terjadi di masyarakat, menurut Bapak gimana cara mengatasinya? Nah itu tadi kembali kita pertama yang kita datangi itu ya RT atau tokoh masyarakat, lurah, supaya kan semuanya masyarakatnya, jadi otomatis mereka yang bisa menangani di awal-awal. Nah kalau seumpamanya tak bisa ditangani RT, tak bisa ditangani lurah, ya kembali ke polisi lah. Ya. Oke, mundur. Oke, sekian wawancara singkat dari kami. Kami pamit mengundurkan diri.
Selamat sore semuanya. Bye bye. Makasih ya Pak.